Sebelum menonton, like dulu, subscribe, juga nyalakan loncengnya ya bos. Bapak Iman Syah, malam minggu pada maghrib malam minggu, Pondok Gede daerah Februari. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para bapak ibu, saudara-saudari jamaah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa. Termasuk kita mendengarkan nasihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah, mendengarkan nasihat itu termasuk nikmat. Di dalam sebuah hadis dari Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir, dikatakan, ayyuma abdin ja'athu mau'izatum minallah fi dinihi siqat ilaihi fa innaha ni'matum minallah. Ketika seorang hamba kedatangan nasihat di dalam agamanya, maka nasihat itu adalah nikmat. Wa illa wa in qabilaha bisyukrin. Syaratnya wa in qabilaha bisyukrin. Jika dia menerima nasihat itu dengan syukur. Ketika kita mendapat nasihat dan kita bersyukur atas nasihat tersebut, maka itu disebut nikmat. Wa illa, dan jika tidak kita syukuri nasihat itu, kanat hujjatan minallahi alaihi liyazdada isman. Ketika nasihat yang datang kepada dirinya tidak diterima dengan rasa syukur, maka nasihat itu sebagai hujjah dari Allah untuk menambahkan dosa baginya, waliyazdadallahu biha alaihi sakhtatan, dan Allah akan menambah murka kepada orang itu ketika dia tidak mendengarkan dan tidak bersyukur atas nasihat yang datang kepada dirinya. Jadi nasihat itu adalah nikmat, saudara jamaah. Dan masih banyak juga nikmat yang kalau kita lihat, Allah menciptakan kita ke dunia ini tujuannya adalah termasuk selain untuk ibadah, dan ditujukan oleh Allah, atau Allah menciptakan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita, termasuk salah satunya untuk bersyukur. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian enggak tahu apa-apa. Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan, hati, tujuannya supaya kalian bersyukur. Dan alhamdulillah kita diberikan pendengaran oleh Allah, diberikan penglihatan, diberikan hati, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Lah inilah para bapak ibu, saudara-saudari jamaah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kita juga tidak lupa ada sebuah nikmat yang paling pol dibandingkan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan di dunia,
yaitu kita diberi hidayah oleh Allah bisa menetapi agama Islam dengan dasar Quran hadis dan dikerjakan secara berjamaah. Itu adalah nikmat yang paling pol. Yang mengepolkan nikmat itu Allah, Rasul. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah sendiri yang mengatakan, katakan Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah supaya mereka berbahagia, karena lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Rahmat dan keutamaan itu adalah nikmat hidayah agama Allah Islam, dasarnya Quran hadis, prakteknya jamaah. Maka kita terus bersyukur kepada Allah supaya nikmat ini tidak hilang. Kalau orang diberikan kesehatan, suatu saat mungkin dicoba oleh Allah sakit, dan ketika dia sakit berobat, datang ke dokter, dikasih resep, minum obat, mengikuti petunjuk dokter, ya kan? Kemudian menjauhi pantangan-pantangan, insya Allah, ya kan? Kesehatannya bisa pulih kembali, insya Allah. Ada yang pantangan terus sakit mantang nggak makan nasi, wah nasi nggak dimakan, minum juga nggak diminum, dia cepat mati juga, saudara. Ya. Tapi kalau orang diberikan oleh Allah cobaan sakit, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Manusia diberikan oleh Allah kekayaan, harta. Suatu saat dicoba oleh Allah, hartanya habis, hilang, kena musibah. Apakah musibah bencana alam, banjir, kebakaran? Tapi insya Allah harta itu dengan usaha yang giat, tawakal kepada Allah, akan kembali lagi. Tapi kalau hidayah ini, saudara jamaah, kalau tidak kita jaga dan tidak terus kita syukuri, kalau hilang, nyarinya di mana? Ya kan? Maka terus dinasehati di dalam jamaah itu bab syukur, karena penting. Syukur itu wajib. Karena kalau tidak kita syukuri nikmat Allah, itu akan hilang. Dan salah satu untuk mengekalkan nikmat itu ada di dalam diri kita, supaya tidak pindah ke tempat yang lain, salah satu caranya adalah bersyukur. Alhamdulillah nikmah amanun lizawaliha. Alhamdulillah, mengucapkan syukur alhamdulillah akan mengamankan nikmat yang ada di dalam dirinya supaya tidak pindah. Nah, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, termasuk umur yang barokah di bulan kedua tahun 2019, alhamdulillah kita masih diberi umur oleh Allah, diberikan kesehatan, bisa menetapi ibadah, dan menurut hadis dari Nabi, itulah orang yang baik. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi khair? Wahai Rasul, manakah manusia yang baik? Yang baik itu gimana sih? Nabi menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu ternyata orang yang diberi umur oleh Allah panjang dan perbuatannya baik. Jadi semakin hari Allah menambah umur kita, apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun, kalau kita gunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah dan berbuat baik karena Allah, maka kebaikan itu akan diberikan oleh Allah terus menerus. Bahkan di dalam hadis Ibnu Majah, sahabat Thalha bin Ubaidillah itu mengatakan, ada 2 orang laki-laki dari suku Bali, bukan Bali Denpasar, itu bukan, Bali. 2 orang laki-laki ini datang kepada Rasul menyatakan mau masuk Islam, dan Islamnya diterima oleh Rasul.
Salah satu dari kedua rajul ini orang yang ahli ibadah. Kemudian dia berangkat perang dan mati dalam keadaan perang, mati syahid. Sedangkan rajul yang satu ibadahnya biasa, tapi meninggalnya 1 tahun setelah rajul yang mati syahid. Berarti masih diberi kesempatan oleh Allah hidup 1 tahun. Talha bin Ubaidillah di suatu malam bermimpi. Mimpinya insya Allah mimpi indah, saudara jemaah. Talha bermimpi berada di depan pintu surga. Mungkin kita belum pernah mimpi seperti itu, saudara jemaah. Talha bermimpi di depan pintu surga. Dia melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari surga mengajak orang yang meninggal 1 tahun setelahnya. Orang yang ibadahnya biasa disuruh masuk surga duluan. Kemudian laki-laki kemudian orang itu keluar lagi mengajak orang yang mati syahid masuk surga nomor 2. Nah, Talha bingung. Loh, ini yang mati syahid pol ibadahnya kan rajul pertama. Kenapa kok masuk surganya belakangan? Talha cerita kepada para sahabat dan mereka mengatakan, wah, kok bisa begitu mimpi kamu? Akhirnya kabar ini terdengar di telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, apa kalian heran dengan perbuatan itu? Apa kalian heran dengan mimpinya Talha? Bukankah orang yang diberi 1 tahun umurnya lebih lama itu dia mengerjakan ibadah sholat, dia menjumpai bulan Ramadan, ya kan? Ya, lah berarti pahalanya ditambah oleh Allah. Maka sabda Nabi yang mengatakan man tala umuruhu wa hasuna amaluhu itu betul. Nah, kenapa kalian heran, kata Nabi? Karena diberikan umur yang lama, umur yang barokah, digunakan untuk berbuat kebaikan, ibadahnya, faham jamaahnya ditingkatkan, matinya dalam keadaan husnul khotimah, dia duluan masuk surga. Walaupun sebelumnya didahului oleh temannya mati dalam keadaan perang. Di dalam riwayat Mu'attaq itu hanya 40 hari jaraknya, saudara jamaah. Ada 2 orang saudara masuk Islam bareng, berbaiat bareng, yang satu meninggal dunia dalam kondisi giat ibadahnya 40 hari kemudian, 40 hari, baru 1 bulan 10 hari, disusul oleh saudaranya meninggal dalam kondisi biasa. Nah, kemudian Nabi mengatakan, menceritakan, para sahabat sudah mengepolkan, wah, ini yang masuk surga duluan ini yang pertama ini, karena ibadahnya pol ini. Yang 40 hari setelah itu meninggal dunia, ini tidak direken, hendak masuk belakangan. Tapi Nabi mengatakan, wahai para sahabat, bukankah orang yang meninggal 40 hari kemudian adalah orang Islam? Bukan dia mengerjakan sholat sehari 5 waktu, yang mana gambaran sholat itu adalah seperti sungai yang ada di depan rumah, dan dia mandi sehari 5 kali. Bukankah badannya bersih? Ya, kata para sahabat, berarti dia derajat surganya lebih tinggi daripada saudaranya yang meninggal 40 hari sebelumnya. Jadi para saudara-saudari jamaah, kalau kita lihat umur yang Allah berikan ini, kalau kita gunakan terus untuk ibadah kepada Allah, berarti derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Nah, kita bersyukurnya itu karena kita di dalam hidayahnya Allah, karena kita di dalam menetapi jamaah. Sudah diberi hidayah oleh Allah, umurnya juga diberi panjang oleh Allah, barokah bagi kita di dalam melaksanakan umur itu, di dalam menjalankan umur panjangnya diisi dengan kebaikan, maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kadangkala walaupun umurnya sudah tua, tapi sifat kemudaannya masih ada. Dan itu disebutkan di dalam hadis Muslim. Nabi mengatakan, yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu isnatani. Walaupun anak Adam itu sudah tua, tapi punya sifat muda dalam 2 perkara. Tapi 2 perkara ini aja, ya kan? Al-hirsu alal mal,
seneng harta. Jadi orang namanya seneng harta itu nggak tua nggak muda, sama-sama senengnya. Kalau antara merah dengan uang biru mesti ingatnya merah, karena seneng. Yang kedua, wahirsu alal umur, dia senang diberi umur panjang. Walaupun sudah tua, umur yang kurang lebih 4, 50, 60, 70, tapi masih kepengen diberi umur panjang. Bahkan masih gaya anak muda, ikut-ikutan zaman tren. Anak muda chattingan pakai Facebook, dia nggak mau kalah. Umur 80 tahun minta dibuat Facebook sama cucunya. Wah, biar keren saudara jamaah. Cucunya ngomong, "Kek, untuk apa bikin Facebook?" "Ini untuk chatting sama teman-teman kakek masa dulu." Memang teman kakek masih ada, sudah meninggal. Saudara jamaah, karena jiwa mudanya masih ada. Ya. Lah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita bersyukur kepada para perantara agama, mulai dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita juga bersyukur atas jasa perantara Quran, perantara agama Islam, ya kan, berdasarkan Quran hadis praktiknya jamaah yang pertama kali membawa ke Indonesia, Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis almarhum, dibantu para mubalik-mubalikotnya sampai hidayah kepada kita. Kita syukuri, alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Dan atas kesediaan waktunya, kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan mendengarkan nasihat ba'da maghrib, kami mensyukuri, mendoakan dengan ucapan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Para Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah, nasihat saya menyambung, memperkuat nasihat ijtihad Bapak Imam kepada semua jamaah, bahwa satu-satunya jamaah dinasehati di mana saja berada, kapan saja, bagaimana saja keadaannya, supaya selalu tetap menetapi, memerlukan, mempersungguh Quran hadis jamaah. Artinya mempersungguh menetapi agama Islam, dasarnya Quran hadis, prakteknya jamaah. Mulai dia faham, mulai dia ngerti, mulai dia berbaiat, diteruskan sampai pol ajal matinya masing-masing, disertai dengan niat mukhlis lillah, karena Allah. Adapun program ibadahnya menetapi 5 bab. Mengaji Al-Quran hadis, mengamalkan Quran dan hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah secara Quran dan hadis, taat kepada Allah, Rasul, imam, ijtihad imam yang tidak maksiat berdasarkan Quran dan hadis. Adapun kehidupan di dalam masyarakat, jamaah dinasehati supaya berbudi luhur, berakhlakul karimah, patuh dan tunduk kepada pemerintah yang sah, peraturan-peraturan pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lah kalau kita mau mengerjakan nasihat Bapak Imam ini, saudara jamaah, menetapi agama Islam, dasar Quran hadis, prakteknya jamaah, diniati karena Allah sampai pol mati, maka menurut firman Allah dalam Al-Quran, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis, wajib masuk surga. Mati sewaktu-waktu, wajib masuk ke dalam surga. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah.
Sebaliknya, orang yang tidak berhasil tapi jamaah sampai pol mati, gagal di tengah jalan, menyimpang dari jamaah, meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah, disaksikan meninggal tidak jamaah, maka Allah Rasul menjamin mati sewaktu-waktu, wajib harus pasti masuk neraka. Allah berfirman, "Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadullahi ma'al jamaah wa man syadza ilan nar." Nah, para bapak ibu saudara-saudari jamaah, saya mengajak marilah diri kita ditetapkan di dalam jamaah. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terpancing, jangan sampai keluar dari jamaah. Terus berusaha menasehati dirinya, menjaga dirinya, ahli familinya, dan bapak-bapak yang punya dapuan ditambah menjaga jamaahnya, sehingga sampai pol mati meninggal dunia dalam kondisi jamaah. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Para bapak ibu saudara-saudari jamaah, tambahan nasihat kami pada malam hari ini, kami hanya memperkuat nasihat pokoknya Bapak Imam saudara jamaah. Karena setiap penasehat di dalam jamaah selalu mengulang-ulang nasihat pokoknya Bapak Imam. Nah, sesuatu yang diulang-ulang itu berarti penting. Penting. Pentingnya di mana saudara jamaah? Kalau kita lihat sekilas saja, nasihat Bapak Imam itu kelihatannya ya sangat sederhana. Bahasanya juga tidak terlalu bahasa yang sulit difahami. Bahasanya gampang, tapi kalau dipaskan dengan dalilnya itu luar biasa. Maka kesempatan pada malam hari ini sedikit kami menguraikan nasihat pokoknya Bapak Imam itu. Dari mulai Bapak Imam mengatakan supaya tetap menetapi. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya tetap menetapi itu berarti tidak berubah, terus menerus. Apa bahasa dalam Quran? Istiqomah. Dalilnya jelas di dalam surat Fussilat ayat 30. Ya kan? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang yang sudah mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, tetap tidak berubah, maka malaikat turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan malaikat mengatakan, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Wa absyir bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bersyukurlah kamu dan bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan kepada kamu. Artinya kalau dia tetap terus di dalam menetapi ibadah kepada Allah, tetap di dalam menetapi jamaah, maka gembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Kemudian memerlukan dan mempersungguh, itu dalilnya juga ada, ya kan? Ada semua saudara. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tafarrul li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqr. Hei anak Adam, bersungguh-sungguhlah kalian ibadah kepadaku, maka hatimu akan saya bikin longgar dan kefakiranmu akan saya cegah. Mempersungguh ibadah. Berarti kalau dirinci nasihat Bapak Imam itu sumbernya ada dari Quran dan hadis. Tetap menetapi memerlukan mempersungguh Quran, hadis, jamaah. Quran, hadis itu berarti sebagai pedomannya agama Islam. Jelas itu benarnya. Jelas benarnya itu. Kalau Islam memang ada, jelas kan? Innad dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Jelas itu Islam. Kemudian Islamnya gimana? Dasarnya Quran hadis. Dasarnya Quran hadis. Jelas itu sudah benar itu. Maka Bapak Imam nasihat itu menetapi agama Islam dasarnya Quran hadis. Pol itu sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi.
Saya telah meninggalkan 2 perkara di kalangan kalian. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan 2 perkara itu, yaitu Quran dan sunnah hadis. Nah, ini jelas saudara jemaah. Secara berjamaah lah jelas di dalamnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Diperkuat di dalam surat Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Allah sudah membuat syariat agama yang telah Allah berikan kepada Nabi Nuh, yang Allah wahyukan kepada engkau Muhammad, yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semuanya sama wasiatnya. Apa wasiatnya? An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Supaya kalian menetapi agama, jangan berpecah belah. Dan kaitkan dengan ayat di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berarti perintahnya jamaah, saudara. Jelas itu jamaah. Kemudian mulai jadi dia berbaiat, menetapi jamaah itu mulai berbaiat. Ini terdapat di dalam riwayat Imam Nasai. Di dalam hadis Nasai itu dijelaskan penjelasan nasihat Bapak Imam mulai berbaiat itu. Termasuk salah satu dasarnya Bapak almarhum Pak Solihun dulu memangkulkan. Termasuk salah satu dasarnya di dalam hadis Bukhari ada, di dalam hadis Nasai ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang kota Mekah. Dan terjadilah Fathul Mekah. Mekah dikuasai. Setelah Mekah dikuasai itu Nabi mengatakan, ada 4 orang yang tidak akan saya beri keamanan, baik di tanah halal maupun di tanah haram. 4 orang itu, pertama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal, karena memang dia mengikuti Abu Jahal, selalu merintangi Nabi ketika di Mekah. Ketika Fathul Mekah, Ikrimah lari naik perahu. Di tengah laut perahunya ditimpa musibah atau ditimpa angin kencang, sehingga orang-orang di kapal itu mengatakan, murnikanlah ibadah kalian kepada Allah, sebab yang bisa menyelamatkan kalian hanya Allah. Nah, terketuklah hati Ikrimah karena dia pengen selamat. Akhirnya dia pikir, di dalam hatinya dia berkata, ya Allah, kalau saya diselamatkan, saya akan datang kepada Nabi Muhammad minta pengampunan dan saya masuk Islam. Nah, satu riwayat mengatakan selamat dan dia masuk Islam. Nggak jadi. Jadi DPO-nya tadi coret. DPO ya Pak ya, jangan salah nulis. Nah, kalau PDO dengan DPO itu berbeda, saudara. Daftar pencarian orang. Yang kedua, yang dicari oleh Nabi itu yang kedua adalah Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal ini pernah masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah datang ke Madinah. Kemudian diberi tugas oleh Rasul, hei Abdullah, kamu narik zakat di suatu daerah. Lah Abdullah bin Khattal ini, ya kan, ditemani oleh seorang budak dan satu lagi seorang temannya untuk menarik harta zakat. Dipercaya oleh Rasul. Namun di tengah perjalanan dia capek istirahat, dia ngomong sama budaknya, hei buatkan saya makanan. Ternyata budaknya tertidur, tidak membuat makanan, akhirnya dibunuh budaknya itu. Setelah dia dibunuh, dia lari ke Mekah, murtad lagi dan mengejek-ngejek Rasul, mencela Rasul. Target. Akhirnya ketika Fathul Mekah, ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, Abdullah bin Khattal sembunyi di belakang tabirnya Ka'bah, di astari Ka'bah. Dia sembunyi di belakang selambunya Ka'bah. Nah, akhirnya ada riwayat menjelaskan Yasir dan Sa'ad, ya kan? Yasir, kemudian Ammar bin Yasir itu yang berhasil membunuhnya dengan seorang sahabatnya. Dibunuh di situ juga, saudara jamaah, mati. Tinggal 2.
Yang ketiga namanya Mikyas, ada yang menyatakan Mikyas, ada yang mengatakan Makis bin Subabah. Dia pernah masuk Islam ke Madinah. Masuk Islamnya karena ingin menuntut dia denda sahabatnya, temannya atau saudaranya bernama Hisam bin Subabah yang meninggal dibunuh oleh orang Ansor ketika penyerbuan di tanah Zukorot. Jadi ketika orang iman menyerang tanah Zukorot, nah saudaranya Mikyas itu tidak sengaja terbunuh oleh orang Ansor, maka dia masuk Islam menuntut denda. Setelah dendanya dikasih, orang Ansornya dibunuh. Dia pergi ke Mekah murtad. Nah, dicari oleh sahabat. Lah setelah dicari ternyata dia ada di pasar dan dibunuhlah di pasar. Tinggal satu orang, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhi, saudara susuannya Utsman bin Affan. Karena dia tahu target pencarian Rasul kepada dia, dia minta perlindungan dengan sahabat Utsman, kemudian terus dinasihati. Nah, Abdullah bin Sa'ad ini pernah masuk Islam. Dan dia menjadi juru tulis wahyunya Nabi. Salah satu jadi juru tulis wahyunya Nabi. Tapi ketika wahyu dapat, Nabi datang, Nabi kedatangan wahyu, dapat wahyu, dia nulisnya salah. Ketika salah, ya kan, karena Nabi nggak negur, maka Quran itu dirubah. Setelah dirubah, akhirnya dia murtad ke Mekah, bahkan dia membelot menjadi pengkhianat Islam, bahkan mencaci maki Rasul. Nah, ketika Fathul Mekah, dia minta perlindungan dengan Utsman bin Affan. Dinasihati oleh Utsman, akhirnya dinasihati terus, disuruh berbaiat. Nah, dia disuruh berbaiat, menutupi mukanya dengan sorban, masuk ke tenda. Saat itu Nabi dan para sahabat, Nabi sedang nasihat kepada para sahabat. Utsman datang, wahai Rasulullah, terimalah baiat saudara saya. Oh iya, kata Nabi. Ketika dibuka, lah ini orangnya. Dia menyodorkan tangan, Nabi mundur. Nabi hanya melihat ke para sahabat. Yang kedua mundur lagi, yang ketiga diterima baiatnya oleh Rasul. Bayangkan itu target, ya kan, yang harus dicari, dibunuh oleh orang iman. Karena dia sudah berbaiat, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya kan, Nabi mengatakan, bukankah di antara kalian, adakah di antara, tidak adakah di antara kalian orang yang pintar ketika saya mundur itu loh, ini dibasmi. Nah, terus sahabat bertanya, ya kalau begitu Nabi isyarah dong, kedipan mata. Nah, ya kan. Terus Nabi mengatakan, ya tidak boleh utusan itu isyarah dengan mata. Nah, setelah Islam itu udah tidak boleh dibunuh lagi, sudah berbaiat. Nah, dari situlah salah satu dasarnya, saudara jamaah, bahwa menetapi jamaah itu mulai berbaiat. Diteruskan sampai pol ajal matinya masing-masing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Innamal a'malu bi khawatimiha. Jelas itu dalilnya. Diniati karena Allah. Lah jelas. Orang ibadah itu harus diniati karena Allah. Ada. Ya kan, dibarengi dengan niat karena Allah. Jelas dalilnya kan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya tidak diperintah atau kalian tidak diperintah untuk menyembah kepada Allah kecuali dengan memurnikan agama. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Jelaskan Allah. Jadi saudara jamaah, kalau dilihat nasihat Bapak Imam itu nasihat yang pol, maka terus digembar-gemborkan. Jangan terpengaruh dengan omongan orang. Wah, nasihat di dalam jamaah kok monoton itu, terus apa nggak ada yang lain? Isi nasihat Bapak Imam ada program 5 bab, mengaji Quran hadis, mengamalkan, membela, sambung jamaah, taat, semua dasar Quran hadis itu. Nah, kalau diterangkan satu persatu waktunya tidak cukup, saudara jamaah. Pokoknya 5 bab sudah jelas itu. Ini kalau ada orang yang mengatakan, wah kalau nasihat kok begitu terus dalamnya, lah itu nasihat yang pol, nasihat yang pol, saudara.
Biasa kalau ada orang yang tidak senang mengkritik itu biasa. Walaupun panjenengan menjelaskan ini ada dalilnya, tetap kalau orang sudah benci, iri, tetap tidak akan bisa nerima, saudara. Contohnya di dalam surat Al-Anbiya, ketika Nabi Ibrahim merusak berhala dengan kapak. Setelah dirusak semuanya, berhala yang paling besar dikalungi kapak. Terus ya kan, kaumnya bertanya, siapa yang ngerjakan? Oh, ada itu seorang pemuda namanya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dipanggil. Qalu anta fa'alta biha anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kamu ya yang ngerusak berhala-berhala ini. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'alu in kanu yantikun. Bukan saya, itu loh kalungnya itu di berhala yang paling besar. Tanya, kalau berhala bisa ngomong, tanya sama berhala itu. Bingung mereka, saudara jamaah. Ya kan, farajau ila anfusihim. Kemudian faqalu innakum antumudz zalimun. Di dalam hati mereka, benar juga, masa kita disuruh nanya berhala? Berhala kan gak bisa apa-apa. Ya kan? Gak bisa apa-apa. Ngapain kok kita ditanya sama berhala-berhala? Kamu itu yang ngerjakan, bukan berhala. Mikir mereka, jangan-jangan kita yang menganiaya. Yang bodoh tuh kita. Itu di dalam hatinya. Ya kan? Tsumma nuqisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Ibrahim, kamu nyuruh kami bertanya kepada berhala. Berhala itu kan gak bisa ngomong. Kenapa kamu suruh kami nanya kepada berhala? Berhala kan gak bisa ngomong. Terus Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillahi, ya kan? Ma yanfa'ukum syai'a wa la yadurukum. Bukankah kalian itu menyembah berhala? Berhala itu kan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kemelaratan. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah. Afala taqilun, punya otak enggak kalian? Ya kan? Afala taqilun. Lah padahal kalau dilihat Ibrahim sudah menang itu. Jelas berhala enggak bisa berbuat apa-apa. Jelas Ibrahim itu sudah menang. Tapi namanya orang sudah disesatkan oleh Allah. Orang yang sudah hatinya dijadikan benci oleh Allah, enggak bisa nerima. Bahkan mereka mengatakan qalu hariku, bakar itu Ibrahim. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim itu, ya kan? Kamu tolong berhala-berhala kalian itu. Nah, kembali lagi sesat, saudara. Jadi yang jelas mereka itu salah. Tapi kalau hatinya sudah disesatkan oleh Allah, hatinya sudah dijadikan oleh Allah benci kepada jamaah, benci terhadap Quran, hadis yang dikerjakan secara berjamaah, ini nggak bisa kembali satu jamaah. Ya kan? Sesat, kalau sudah sesat itu kan ya ja'al sadrahu dayyikan ka'annahu yas'adu fis sama. Orang kalau disesatkan oleh Allah, hatinya itu berat untuk naik, seperti dia diajak naik ke langit. Berat, saudara jamaah. Nah inilah para bapak ibu saudara-saudari jamaah, supaya kita memahami, tetap yakin terhadap jamaah, jangan sampai terpengaruh. Terus di dalam jamaah, nasihati pada jamaah-jamaah panjenengan, tetap supaya menetapi Quran, hadis, jamaah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anji a'immatana wa anji jama'atana. Allahumma ansur a'immatana wa ansur jama'atana. Allahumma barik a'immatana wa barik jama'atana. Allahumma shfi a'immatana wa shfi jama'atana. Allahumma asli a'immatana wa asli jama'atana. Allahumma najina wa ahlina wa a'immatana wa jama'atana minal qawmi dzalimin wa amalihim. Allahumma tsabbit jama'atana
ala dinika wansurna ala man adana washdud wa ta'ataka ala man dhalamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.